Selamat siang, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Baik, perkenalkan nama saya Francisca Yosefina Clarita Dakunya dengan NIM 2019-013-0023 akan kembali menjelaskan materi tentang memahami perusahaan jasa konstruksi. Yang pertama adalah definisi. Dari jasa konstruksi ialah salah satu kegiatan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Jasa konstruksi terbagi dalam 3 bagian, yaitu jasa konsultasi perencana konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa pengawasan konstruksi. Yang kedua adalah pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan dan atau sebagian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan yang masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik yang lain. Yang ketiga, pengguna jasa adalah orang atau perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan atau proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Yang keempat, penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Berikutnya jenis-jenis perusahaan jasa konstruksi. Yang pertama, perusahaan perencana konstruksi. Yang kedua, perusahaan pelaksana konstruksi. Dan yang ketiga, perusahaan pengawas konstruksi. Kontrak perusahaan jasa konstruksi. Kontrak konstruksi ialah suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aktiva atau suatu kombinasi aktiva yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan teknologi dan fungsi atau tujuan atau penggunaan proyek. Klaim, jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja atau pihak lain sebagai pengganti untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Klaim dapat timbul umpamanya dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan, dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan proyek. Berikut penyatuan dan segmentasi kontrak konstruksi. Bila suatu kontrak mencakup sejumlah aktiva, konstruksi dari setiap aktiva diperkirakan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah jika yang pertama, proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aktiva. Yang kedua, setiap aktiva telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontrak secara pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aktiva tersebut. Yang ketiga, biaya dan pendapatan masing-masing aktiva dapat diidentifikasikan. Yang keempat, pengukuran jumlah pendapatan kontrak yang timbul dari klaim mempunyai tingkat ketidakpastian yang tinggi dan seringkali bergantung pada hasil negosiasi. Klaim hanya dimasukkan dalam pendapatan kontrak jika yang pertama, negosiasi telah mencapai tingkat akhir sehingga besar kemungkinan pemberi kerja akan menerima klaim tersebut. Yang kedua, nilai klaim yang besar kemungkinannya disetujui oleh pemberi kerja dapat diukur secara handal. Yang berikutnya, biaya kontrak. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kontrak meliputi, tetapi tidak terbatas pada, yang pertama, biaya pekerjaan lapangan termasuk penyedia. Yang kedua, biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi. Yang ketiga, penyusutan sarana dan peralatan yang digunakan dalam kontrak tersebut. Yang keempat, biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan proyek. Yang keempat, biaya penyewaan sarana dan peralatan. Yang kelima, biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan kontrak tersebut. Yang keenam, estimasi biaya pembetulan dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul selama masa jaminan. Yang terakhir adalah klaim dari pihak ketiga. Biaya ini dapat dikurangi dengan
keuntungan yang bersifat insidental, yang keuntungan yang tidak termasuk dalam pendapatan kontrak, misalnya keuntungan dari penjualan kelebihan bahan dan pelepasan sarana dan peralatan pada akhir kontrak. Yang berikutnya adalah pengakuan pendapatan dan biaya kontrak. Metode presentasi penyelesaian. Yang pertama, pengakuan pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian suatu kontrak. Yang kedua, pendapatan kontrak dihubungkan dengan biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian tahap tersebut. Yang ketiga, pendapatan beban dan laba yang dilaporkan dapat didistribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara profesional. Yang keempat, biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laporan laba dalam periode akuntansi di mana pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Yang berikut adalah skema sistemasi akuntansi utama perusahaan jasa konstruksi. Di sini terdapat informasi keuangan perusahaan yang dibagi ke dalam bagian eksternal dan internal. Pada bagian eksternal terdapat kreditur, calon investor, kantor pajak, dan lain-lain. Kemudian pada bagian internal terdapat pihak manajemen yang kemudian semuanya dirangkum menjadi sistem akuntansi. Berikutnya sistem akuntansi. Dengan pengertian adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi. Yang berikutnya adalah unsur-unsur. Yang pertama, klasifikasi rekening real dan nominal, kemudian buku besar yang bersifat umum dan pembantu, yang ketiga terdapat jurnal, dan yang keempat terdapat bukti transaksi. Berikutnya adalah klasifikasi rekening, adalah penggolongan rekening-rekening yang digunakan dalam sistem akuntansi terdiri dari yang pertama rekening neraca atau real, dan yang kedua rekening rugi laba atau nominal. Yang berikutnya klasifikasi rekening. Klasifikasi rekening terbagi berdasarkan yang pertama laporan keuangan dan yang kedua klasifikasi rekening berdasarkan arus nilai. Klasifikasi berdasarkan laporan keuangan. Yang pertama terdapat buku besar yang terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama itu adalah neraca dan yang kedua adalah laba atau rugi. Neraca itu sendiri terbagi dalam 3 bagian lagi, yaitu aktiva, utang, dan modal. Aktiva juga terbagi dalam beberapa bagian kecil, yaitu aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tidak berwujud. Kemudian utang terbagi lagi ke dalam beberapa bagian, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Kemudian modal juga itu sendiri terbagi menjadi modal disetor dan modal lain. Kemudian laba atau rugi terbagi lagi ke dalam 2 bagian kecil, yaitu unsur-unsur pendapatan dan unsur-unsur pengeluaran. Berikutnya adalah buku besar, berisi rekening-rekening neraca dan laba rugi yang digunakan dalam sistem akuntansi. Kemudian, merupakan dasar untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan lainnya. Yang berikutnya adalah buku pembantu, berisi rekening-rekening yang merupakan rincian dari buku besar. Misalnya, buku pembantu piutang mencatat kumpulan rekening-rekening piutang. Yang berikutnya adalah jurnal, merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasi, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Contohnya, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum. Berikutnya adalah buku transaksi, merupakan formulir yang digunakan untuk mencatat transaksi pada saat terjadinya atau data recording sehingga menjadi bukti tertulis dan transaksi yang terjadi seperti faktur penjualan
bukti kas keluar, dan lain-lain. Catatan perusahaan konstruksi. Jurnal dalam perusahaan jasa konstruksi ialah media untuk mencatat transaksi secara urut waktu. Jurnal dirancang sedemikian rupa sehingga menampung transaksi beserta keterangan-keterangan dan kondisi-kondisi yang menyertainya. Pencatatan pada jurnal sudah memilah-milah transaksi dengan pendebitan dan pengkreditan yang sesuai dengan rekening yang bersangkutan. Yang berikutnya ditampilkan bentuk dari jurnal umum. Terdapat halaman pada bagian atas, kemudian pada kolom pertama terdapat tanggal, pada kolom kedua terdapat keterangan, pada kolom ketiga terdapat referensi, pada kolom keempat terdapat debit, dan pada kolom kelima terdapat kredit. Halaman judul. Halaman judul pada jurnal merupakan referensi informasi yang dicatat pada rekening. Kemudian tanggal. Tanggal transaksi harus dicatat pada jurnal sebab jurnal menghimpun transaksi secara kronologis. Yang ketiga, keterangan. Mencatat nama-nama rekening yang terkait dalam surat transaksi sekaligus pengelompokannya dalam kredit atau debit yang sesuai. Kemudian ada referensi, digunakan untuk menampung informasi mengenai rekening yang terkait dengan transaksi yang akan dicatat. Kemudian terakhir adalah debit dan kredit, merupakan kolom ini digunakan untuk menampung jumlah uang transaksi. Berikutnya buku besar dalam perusahaan jasa konstruksi. Buku besar adalah buku catatan akhir yang merupakan kumpulan rekening-rekening neraca atau real dan laba rugi atau nominal. Berikut ditampilkan skema pada buku besar dan juga buku pembantu. Yang pertama, buku besar terbagi dalam 3 bagian, yaitu neraca atau real, laporan laba rugi, dan yang terakhir adalah laporan perubahan modal. Kemudian buku pembantu terbagi lagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama adalah buku pembantu peluang, yang kedua buku pembantu persediaan bahan baku dan penolong, yang ketiga buku pembantu mesin dan alat, yang keempat buku pembantu mata uang, yang kelima buku pembantu biaya overhead, yang keenam buku pembantu biaya penjualan, dan yang terakhir buku pembantu biaya administrasi umum. Sebelumnya, buku besar buku pembantu itu sendiri ialah rincian dari rekening-rekening yang ada dalam buku besar. Baik, demikianlah presentasi saya tentang materi memahami perusahaan jasa konstruksi. Mohon maaf jika dalam presentasi ditemui kesalahan. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera.